Saudaraku, selamat pagi, haleluya. Kita bertemu kembali. Sekarang kita sedang bersama-sama menghayati masa-masa Prapaskah. Tapi izinkan saya tetap menyampaikan renungan saya diambil dari kitab Hakim-Hakim. Saudaraku, tema pagi ini saya ambil dari Hakim-Hakim pasal 18 ayat 1. Dan saya beri tema bersyukur karena ada penguasa dan pemerintah. Firman Tuhan berkata demikian, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel, dan pada zaman itu suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Saudaraku, bersyukur karena kita hidup di zaman modern. Dan kita lebih daripada itu, kita hidup di sebuah negara dengan ada pemerintah penguasa, ada konstitusi, ada undang-undang, ada penegak hukum dengan semua perangkatnya. Kita baca dari Roma pasal 13 bahwa pemerintah itu ditetapkan oleh Tuhan untuk kebaikan sesama manusia, kebaikan semua warga negara supaya terlindungi. Dan teks yang kita baca tadi menjelaskan tentang situasi di zaman hakim-hakim yang pada waktu belum ada raja. Artinya tidak ada raja, tidak ada penguasa, dan bahkan dikatakan dalam pasal 17 ayat 6, semua orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Cerita dari pasal 18 itu adalah mengenai suku Dan. Karena tidak ada raja, tidak ada penguasa, dan pada waktu itu suku Dan sedang berusaha mencari tempat untuk menetap. Karena itu mereka mengirim para orang-orang perkasa, 5 orang jumlahnya, sebagai pengintai pergi ke daerah namanya Lais. Dan setelah diintai dan ternyata daerah itu cukup subur dan cukup menjanjikan, akhirnya suku Dan mengirim 600 orang tentara yang pergi untuk merebut daerah Lais, tentu saja dengan kekerasan, semena-mena, dan tanpa beri kemanusiaan. Sekali lagi karena pada waktu itu tidak ada raja, tidak ada penguasa, tidak ada konstitusi, tidak ada hukum yang diikuti. Dan mereka kemudian sampai bertemu di rumah seorang di pegunungan Efraim, di rumah Mika, dan bertemu dengan orang Lewi di situ, orang muda yang berasal dari Bethlehem Yehuda. Yang menarik adalah pada waktu mereka masuk situ sama-sama orang tua ini, mereka merampas barang-barang milik Mika, ada patung tuangan, ada serafim, ada baju efod, dan patung pahatan. Dan bukan hanya itu, bahkan imamnya, orang muda tadi itu direbut dan dibawa lari. Yang sangat menarik, imam itu juga pergi. Gitu. Imam ini rupanya mungkin juga karena faktor takut dan sebagainya, tapi akhirnya dia memilih ikut karena dijanjikan bahwa lebih baik menjadi imam satu suku daripada menjadi imam untuk sebuah keluarga. Dan sangat menyedihkan karena situasi itu sebenarnya tidak harus boleh terjadi. Saudaraku, sekali lagi mengapa semuanya ini terjadi? Karena pada waktu itu tidak ada raja, tidak ada otoritas yang berlaku, yang ditaati. Tapi kita sekali lagi bersyukur karena kita hidup di zaman yang modern. Kita hidup di negeri tercinta Indonesia ini, negeri yang sangat luas, pulau-pulaunya sangat banyak, suku-sukunya sangat banyak, beragam majemuk budaya, bahkan agamanya. Tapi yang sangat bersyukur karena kita punya negeri yang demokratis, di mana ada raja penguasa, ada hukum dan keadilan. Dan karena itu, saudaraku, adalah tanggung jawab kita untuk mentaati pemerintah dengan mentaati hukum yang berlaku, mentaati peraturan yang berlaku, membayar pajak sebagaimana mestinya, membayar cukai sebagaimana seharusnya. Kita adalah warga negara yang baik yang harus melakukan itu demi kebaikan bersama seluruh negeri, seluruh bangsa. Dan jangan sampai juga kita abai kepada hal-hal yang seharusnya kita taati. Seperti yang kita baca tadi, seorang muda imam tadi kemudian ia ikut. Dia abai terhadap janjinya, abai terhadap komitmennya. Dia mengikuti orang-orang dan pergi, tinggalkan tanggung jawabnya. Saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang selalu taat pada pemerintah, taat kepada firman Tuhan, supaya keadilan, ketentraman, kedamaian,
hidup bersama dengan siapapun sebagai warga bangsa. Kita nikmati bersama. Apapun sukunya, apapun agamanya. Inilah tatanan demokratisasi. Inilah yang harus didukung oleh setiap kami. Mari kita berdoa. Terima kasih karena hari ini kami diingatkan betapa hancurnya situasi kalau tidak ada penguasa, tidak ada raja, tidak ada institusi yang ditaati. Kami bersyukur untuk semua situasi yang kami alami, damai, tentram, dan berkat Tuhan bagi negeri kami. Doa kami terus berkati pemerintah, supaya pemerintah bisa mengatur segala sesuatunya, bangsa yang besar ini. Dan Tuhan memberkati Indonesia di masa depan. Tolong kami juga tanpa kecuali menjadi warga negara yang baik, menjadi orang Kristen yang baik. Tuhan memberkati kami semua. Terpujilah namamu, Bapa. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.